Nah, ini sesungguhnya menjadi fakta empiris, fakta paling konkret bagaimana kita bisa menelanjangi, membelejeti sesungguhnya siapa yang menginginkan perang ini. Kalau Indonesia ini adalah tugas sejarah bagi bangsa Indonesia kan. Karena apa? Indonesia punya prestasi luar biasa dalam konteks geopolitik, di mana Indonesia pernah menjadi gurunya Asia Afrika. Nah, jadi garisnya adalah siapa yang dekat ke Amerika pasti akan condong lebih pro Israel, dan yang anti Amerika pasti akan condong dukung Palestina. Nah, itu terang benderang sebenarnya, kelihatan sekali peta itu tuh. Tanpa harus terganggu dengan berbagai identitas. Nah, jadi jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang sekarang ini tokoh aktivis 98 dan aktivis pengamat geostrategik. Mas Purkon. siap Nah, kan. Bung lah. Kalau Bung Purkon. Iya, boleh. Nah, kita mau bincang-bincang soal ini lagi rame kan perang Israel ke Gaza, dan kelihatannya makin agresif dan makin ingin meluluh lantakan, membumi hanguskan Gaza, Palestina ya gitu. Karena bagi mereka ideologinya ya harus bumi hangus gitu. Jadi kan pilihannya bumi hangus atau koeksistensi damai. Umumnya dunia menyatakan udah koeksistensi damai, Palestina ada, Israel ada gitu ya. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Nah, apalagi keterlibatan misalnya Iran, Yaman segala macam. Nah, kelihatannya Israel juga mau unjuk kekuatan, saya tidak mau kalah gitu kan. Dengan Iran dan yang lain-lain, apalagi didukung Amerika lah gitu, dan Eropa. Gimana ceritanya? Ya, kalau ramenya bisa kita simak sama-sama di berbagai media ya Kang ya. Nah, tinggal kita bagaimana memandangnya, mengurainya, memahaminya kan gitu ya. Nah, kalau saya melihat peristiwa di Palestina hari ini adalah peristiwa konfrontasi antara kekuatan imperialis dan anti-imperialis. Nah, di sini sebenarnya ini kontradiksi yang tajam antara dua kekuatan ini. Yang dengan watak-wataknya sendiri tuh, ya yang imperialis ini pasti wataknya arogan, ya kan, monopoli, semaunya gitu ya. Dan kekuatan anti-imperialis pasti wataknya solidaritas, semangatnya membela yang tertindas dan seterusnya. Kenapa saya melihat peristiwa itu dalam kacamata ini? Karena yang terlibat ini dan saling mendukung ini lintas negara sebenarnya. Jadi bukan peristiwa yang semata-mata hanya ada di Israel dan Palestina. Buktinya apa? Di kubu Israelnya ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman hari ini, dan semuanya terlibat di dalam agenda membackup semua langkah politik dan militer Israel. Sementara Palestina hari ini dibela oleh banyak kekuatan, terutama kekuatan yang menolak eksistensi imperialisme. Cina, Rusia. Ada Cina, Rusia, negara-negara besarnya. Tapi di lapangannya ada Yaman, ada Lebanon ya, ada Mesir Suriah, mulai, Irak, ya Turki kan, Mesir mulai, juga udah agak mulai, Turki juga mulai. Nah, jadi dan tidak hanya berhenti di sana, di Amerika Latin juga, Bolivia, Kolombia, Venezuela itu memberikan dukungan kan kepada Palestina. Nah, tarik-menarik dua kekuatan ini, baik di lapangan maupun di ranah diplomasi, itu terjadi kan. Di PBB terakhir, ketika ada inisiasi untuk mendorong Palestina jadi mendapatkan keanggotaan penuh di PBB, itu kembali diveto oleh Amerika. Dan itu adalah veto yang kesekian kalinya dari banyak veto. Untuk momen pasca dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini aja, ketika konflik dimulai, kalau nggak salah sudah 3 kali sebelumnya juga sudah melakukan veto juga,
terhadap inisiasi gencatan senjata yang diambil inisiatifnya oleh beberapa negara. Nah, ini sesungguhnya menjadi fakta empiris, fakta paling konkret bagaimana kita bisa menelanjangi, membelejeti sesungguhnya siapa yang menginginkan perang ini. Ya kan? Seharusnya common sense-nya kan semua orang mendukung dong untuk gencatan senjata. Tapi kenapa setiap gencatan senjata didorong, Amerika selalu veto. Selalu veto. Jual beli senjatanya. Nah, maka kalau kita urai kan, agenda imperialis ini kan banyak sebenarnya. Yang pertama, imperialisme sebagai puncak dari kapitalisme, ya kan. Kalau kita merujuk ke yang paling powerful itu kan Lenin yang bicara soal imperialisme ya, sebagai fase puncak kapitalisme. Itu kan memang prakteknya sudah melampaui kolonialisme secara tradisional. Agenda-agenda mereka jelas tuh. Yang pertama misalkan mereka datang ke suatu wilayah bukan sekedar untuk mau berdagang, tapi ingin mencaplok. Nah, dalam mencaplok wilayah ini, mereka bisa dua skema. Skema pertama, kalau mereka mampu, mereka gantikan pemukim aslinya. Nah, itu terjadi misalkan di Australia dan di Amerika. Ketika Inggris kemudian mengambil alih wilayah tersebut dan mengganti penduduk utamanya menjadi Indian, mereka aborigin di Australia terpinggirkan. Ya kan, sekarang penduduk Australinya adalah kebanyakan dari Anglo-Saxon. Kemudian begitupun di Amerika. Ya kan? Penduduk asli Indiannya malah terpinggirkan. Nah, ini kita sebut dengan settler colonialism sebenarnya. Kolonialisme pemukiman. Jadi kolonialisme yang memang tidak sekedar mengambil alih sumber dayanya, tapi mengambil alih wilayahnya juga kependudukan. Dua keberhasilan itu sepertinya ingin ditiru, di copy paste juga di Palestina. Mereka ingin mengambil alih wilayah tersebut dengan cara mengganti penduduknya. Makanya pendekatannya kan ekspor penduduk baru dari Eropa, yaitu Yahudi-Yahudi Eropa, berlangsung sekian tahun, dan kemudian berusaha mengevakuasi penduduk-penduduk lokal. Nah, soal evakuasi ini bahkan aktual terakhir. Bagaimana Amerika pengen agar negara-negara di sekitar bisa menampung pengungsi dari Gaza, sehingga Gaza menjadi kosong. Ya kan? Itu sengaja itu ya. Sengaja. Bahkan terakhir Amerika coba mau bikin dermaga di Gazanya. Dan per beberapa hari ini Biden kasih statement, kalau perlu kita akan tampung pengungsi Palestina. Nah, ini agenda apa sebenarnya? Terkesan menjadi agenda yang baik, menampung pengungsi, tapi sebenarnya ingin mengosongkan wilayah. Nah, settler colonialism ini. Yang sebenarnya secara tahun demi tahun sudah dilakukan sama mereka. Gusur satu kampung, bangun apartemen, gusur satu kampung, bangun apartemen lagi, dan seterusnya. Nah, selain itu, ini juga adalah bentuk kalau saya menyebutnya, Israel itu menjadi bentengnya imperialisme di Timur Tengah. Jadi kenapa saya sebut benteng? Karena semua agenda negara-negara imperialis Amerika, Inggris, dan lain-lain ini semua urat bisnis dan ininya itu berada di Timur Tengah, itu dibentengi dengan kehadirannya Israel. Itu terlihat misalkan ya dari agenda-agenda industri yang dikembangkan, terus kemudian bisnisnya, termasuk persenjataannya. Nah, kita lihat terakhir kan yang mensuplai senjata ke Israel juga bukan hanya sekedar Amerika tuh Kang, ada Jerman, ada Prancis dan lain. Makanya di Jerman juga muncul demo anti pemerintahnya yang mengirim senjata kan. Nah, saya lebih melihat ini sebagai fenomena seperti itu Kang, kontradiksi konkret antara kekuatan imperialisme dan anti-imperialisme. Dan itu lintas batas. Lintas negara, lintas ideologi, dalam pengertian lintas kelompok, dibuktikan dengan dukungan negara-negara Amerika Latin terhadap Palestina yang juga anti-Amerika. Nah, gitu. Jadi ada imperialis dan anti-imperialis, dan kebetulan juga ada aliansi taktis strategis. Iya, betul. Rusia gitu, iya, dukung Iran, yes, gitu ya. Tapi kutubnya ini. Kutubnya itu. Nah,
kelihatannya tidak afdol kalau tidak bicara Indonesia, peran Indonesia tentu berada di kubu anti imperialis kan, dengan menuntut tadi pelucutan senjata, perang sementara dihentikan, kemudian bantuan kemanusiaan, kemudian dia memperjuangkan di PBB gitu ya. Nah, sejauh ini so far oke lah ya, apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita, kebijakan pemerintah kita gitu ya. So far. Kalau Indonesia ini adalah tugas sejarah bagi bangsa Indonesia kan. Karena apa? Indonesia punya prestasi luar biasa dalam konteks geopolitik, di mana Indonesia pernah menjadi gurunya Asia Afrika dengan mempelopori konferensi Asia Afrika, dan sebelumnya juga memberi inspirasi dalam kemerdekaan banyak bangsa-bangsa. Terutama pasca Asia Afrika, konferensi Asia Afrika itu puluhan bangsa baru lahir di Asia Afrika. Nah, satu-satunya peserta konferensi Asia Afrika hari ini yang belum merdeka itu adalah Palestina. Ya, Palestina waktu itu hadir ya sebagai peninjau. Jadi kemerdekaan Palestina ini sesungguhnya adalah PR sejarah yang belum tuntas bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa selatan yang tadinya juga adalah bangsa terjajah dan berhasil merdeka. Maka banyak statement dari banyak pemimpin dunia Asia Afrika mengatakan belum lengkap kemerdekaan kita kalau Palestina belum merdeka. Maka ini adalah mandat sejarah sekaligus mandat konstitusi yang harus ditempuh oleh Indonesia dan harus diterjemahkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri dalam agenda-agenda diplomasi di berbagai panggung dunia. Jadi saya kira itu mutlak pada posisi itu. Nah, tinggal kan kemudian bagaimana strategi dan taktiknya. Tapi saya lihat Ibu Menlu ya, itu sudah sangat luar biasa. Statementnya keras sekali gitu ya. Nah, cuman kan gini Kang, ini menghadapi tembok yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ini orang muka tembok banget. Amerika ini, ya kan? Mereka nyaris standar ganda dan nggak tahu malu gitu. Di satu sisi mereka gampang saja bicara soal demokrasi dan kemanusiaan, HAM dan sebagainya. Contoh perbandingan konkret hari ini adalah konflik di Ukraina. Mereka menuduh Rusia melakukan pelanggaran HAM dan segala macamnya, korbannya sekian gitu ya. Padahal nggak jauh dibandingkan dengan korban yang ada di Gaza. Nah, tapi ketika dia bicara konteks Palestina dan Gaza, double standar. Iya, double standar. Seolah-olah kalimat demokrasi tadi dan sebagainya, HAM itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi memang retorika doang lah. Ya, dunia menghadapi ini sebenarnya. Menghadapi paradoks, standar ganda. Dan namun persoalannya, ini kan kekuatan hegemoni. Jadi dia yang menentukan seolah-olah kebenaran itu harus seperti apa. Nah, saya kira ini harus dibongkar. Ya, ini harus dibongkar. Jadi Amerika masih ingin jadi polisi dunia lah. Iya. Nah, kalau Akang mencermati, saya nggak tahu apakah tulisannya sampai ke Akang. Kemarin Pak Prabowo nulis di salah satu media internasional. Apa tuh? Nah, Pak Prabowo mengkritik standar ganda Amerika dalam memandang persoalan di Palestina. Berani ya? Iya. Nah, ini padahal belum dilantik. Padahal belum dilantik. Nah, tapi saya pikir ini harus didukung. Harus didukung, dan justru ini kita membaca sebagai wajah masa depan politik luar negeri Indonesia pasca transisi kepemimpinan nanti. Luar biasa, Pak Prabowo tidak menunggu jadi presiden, sebagai posisinya sebagai presiden terpilih tapi belum dilantik dan sekarang masih menjabat sebagai Menhan. Beliau menulis itu, mengkritik standar ganda Amerika dalam menyikapi konflik di Palestina. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih kita bisa memahami ya fakta perang Palestina ini mendapatkan antusiasme dukungan demo di mana-mana kan? Dukungan publik internasional dan ya ini kan mahasiswa-mahasiswa yang relatif kan tadi kan lebih ke moral force kan ya, soal humanity mungkin gitu. Kemudian ya korban-korban berjatuhan itu kan membuat mereka tuh iba apa gitu sehingga jadi gerakan global gitu ya. Padahal mereka ya tadi kalau agamanya ya Kristen lah dan segala macam, bukan Islam gitu. Iya betul.
Nah, ini kan sesungguhnya memberi pelajaran berarti buat kita, Kang. Bahwa persoalan di Palestina ini bukan semata-mata persoalan identitas. Bukan semata-mata identitas agama. Apalagi lebih dipersempit menjadi identitas mazhab. Ya kan? Kalau kita baca kan mayoritas Palestina itu kalau mazhab Islamnya kan lebih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi malah didukung juga oleh komunitas umat Islam yang lainnya yaitu Syiah dari Iran, dari Lebanon dan lain-lain. Ngapain ya? Gitu ngapain ya, kalau pendekat ini persoalan identitas mazhab? Nah, Nah, ini membuktikan ini bukan soal mazhab. Begitupun bukan semata-mata soal agama. Kenapa? Hari ini gelombang solidaritas terhadap Palestina itu datang justru dari negeri-negeri non-Muslim, terutama Amerika dan Eropa, dimotori oleh anak-anak muda mereka di kampus-kampus. Dan itu beragam sekali latar belakang identitasnya, bahkan termasuk pemuda-pemuda dan mahasiswa-mahasiswa Yahudi yang mendukung Palestina. Nah, ini memberi pelajaran buat kita dalam memandang persoalan ini. Ini sebenarnya adalah persoalan kemanusiaan. Yang kedua, itu otokritik terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Yes, sekaligus jadi otokritik bagi semua stakeholder lah, pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin umat, ya para akademisi. Harus membaca ini lebih komprehensif, harus membaca peta konflik ini lebih jernih, tidak pakai sentimen, ya kan? Sentimennya kalau yang bisa dipakai menurut saya itu tadi, sentimen imperialisme dan sentimen anti-imperialisme. Nah itu akan lebih bisa memandu sebenarnya peta konfliknya. Tapi kalau pakai sentimen identitas, kita akan terkecoh. Dan justru sentimen identitas itu yang kemudian dikondisikan oleh imperialisme. Agar kemudian kekuatan-kekuatan anti-imperialisme terpecah belah. Jadi bagian dari propaganda. Iya, bagian dari propaganda. Nah, ketika kemudian lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi seperti PBB, mandul gitu, maka disitulah kemudian kampus-kampus mengambil perannya, mengisi kekosongan itu. Jadi kampus-kampus hari ini di Amerika hampir 100 kampus kan, bergerak. Setiap hari. Mereka kreatif sekali, mereka bikin perkemahan sebagai simbol tenda-tenda pengungsian di Palestina dan sekaligus kemudian mengaktifasi ruang publik untuk bisa mengembangkan diskursus terkait situasi ini. Di dalamnya ada diskusi, ada orasi ilmiah dan seterusnya setiap hari sehingga bukan hanya sekali aksi yang sifatnya temporer gitu tapi terus-menerus. Ini menjadi menjadi lokomotif tersendiri hari ini tuh. Dan gelombangnya telah terasa sampai ke Eropa dan Australia bahkan, termasuk Amerika Latin. Dan mudah-mudahan juga sudah mulai di Indonesia. Kabarnya hari ini sudah ada kota-kota di Indonesia, Jakarta, Malang sudah juga mulai bergerak. Nah, jadi pesan moralnya adalah kepada semua stakeholder, pemangku pemerintahan, pemimpin agama, dan akademisi. Yuk, mari kita lihat persoalan Palestina ini dari sisi kemanusiaan. Kira-kira gitu, kan. Oke. Nah, yang menarik itu ya ini paradoks juga. Bagaimana negara-negara di Timur Tengah yang tentu yang mayoritas Muslim lah di situ gitu. Nah, jadi ini kan variannya cukup tajam. Jadi ada yang diem, bahkan nggak mau bantu, gitu. Ada yang setengah bantu, gitu. Iya. Ada yang sangat bantu. Padahal dari sudut humanity ya sama sebenarnya. Mankind is one, gitu ya. Gitu. Dia mestinya terlibat. Tapi mungkin karena kepentingan jangka pendek atau aliansi taktisnya dengan Amerika, gitu. Tentu kalau dengan Amerika pasti dengan Israel. Iya, gitu. Betul. Nah, membuat katakanlah negara-negara Muslim di dunia ini seperti tidak kurang kompak gitu. Iya. Jadi apakah ini karena faktor-faktor identitas, apakah mazhab atau atau kepentingan ekonomi atau lain-lain atau gimana? Iya, tadi kan saya bicara soal imperialisme ya, Kang ya. Selain pendekatan mereka itu settler colonialism. Nah, kita tahu kolonialisme itu sejak dari mula dia memanfaatkan alas feodalisme. Kan? Jadi seperti di Indonesia saat itu, kolonialisme yang ada di Indonesia, baik Inggris maupun Belanda dan Portugis yang pernah di Indonesia, terutama Belanda yang panjang ya, itu memanfaatkan struktur sosial masyarakat yang feodal.
Jadi mereka datang ke sini cuma sedikit orang, tapi kalau dia memakai alas feodal itu sebagai perangkat kekuasaan, makanya banyak raja-raja dipecah belah dan dipakai, kemudian demang-demang dan seterusnya. Nah, sama situasinya sebenarnya kalau kita baca kayak di Asia Barat hari ini, Timur Tengah, itu Amerika menggunakan monarki-monarki yang ada di Timur Tengah sebagai alas kakinya. Maka kita lihat saja, nyaris semuanya monarki kan, nyaris semuanya. Yang benar-benar republik demokratis kan nyaris nggak ada bahkan gitu ya. Kalau kambion demokrasi mestinya kan dirubah. Iya, kalau dia betul-betul kalau dia betul-betul ingin menjalankan demokrasi, harusnya kan didorong dengan agenda demokratis. Ini kan nggak. Memelihara dan merawat, ya, Amerika memelihara dan merawat monarki-monarki ini untuk jadi kaki tangan. Untuk jadi kaki tangan. Karena apa? Karena monarki-monarki ini sebenarnya adalah peta postkolonial kan, maksudnya itu peta pasca Perang Dunia nih. Ya kan dibagi-bagi pasca Turki kalah kan. Nah, Turki kalah, kemudian daerahnya, wilayahnya dibagi-bagi oleh Inggris dan dipakailah alas kaki ini sebagai pancang-pancangnya. Salah satunya Yordania gitu ya. Iya, contohnya Yordania. Kemudian ya termasuk mungkin juga Saudi ya, kan itu Bani Saud kan, nah ya kan, kemudian ya hampir lah rata-rata. Nah saya kira pada titik itu kita akan mudah membacanya dalam peta konflik ini, mana yang ikut Amerika pasti tidak akan membela Palestina secara langsung. Ya, kalaupun membela ya basa-basi. Ya, retorika lah ya. Retorika. PBB. Iya, PBB atau iya gitu, sangat basa-basi lah. Nah, tapi yang anti Amerika membelanya mati-matian. Contohnya Iran, Yaman, ya, Ansarullah Yaman, kemudian Hizbullah di Lebanon, kemudian di Suriah, dan kemudian Irak. Nah, semua menjadi front anti imperialisme tuh. Nah, jadi garisnya adalah siapa yang dekat ke Amerika pasti akan condong lebih pro-Israel, dan yang anti-Amerika pasti akan condong dukung Palestina. Nah, itu terang benderang sebenarnya, kelihatan sekali peta itu tuh. Tanpa harus terganggu dengan berbagai identitas. Nah, jadi kalau kita bisa mengupas itu lebih dalam lagi, itu akan membantu masyarakat bisa memahami kan peta konfliknya. Di Indonesia gelombang protes dari katakanlah mahasiswa tentang Palestina ini kok tidak semasif justru negara-negara Barat, gitu ya, Eropa, Amerika. Ini ada apa? Nah, kalau di Indonesia, kalau kita baca khusus ke kampus gitu Kang ya, karena tadi kita bicara konteks kampus ya, yang utama, selain nanti masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ada situasi yang melatar belakangi, ada situasi yang mendahului, Kang. Nah, kalau untuk bicara kampus, situasi yang melatar belakanginya ini kan kampus ini memang dari dulu sudah terjebak dengan sistem NKKBKK nih. Mereka harus absen setiap hari datang ke kampus, akan sebagai bagian dari sivitas akademika. Sekarang sistemnya kan SKS, ya, normalisasi kehidupan kampus. Jadi mahasiswa diikat dengan kehidupan di kelas, sehingga minim waktu dia untuk berinteraksi, merespon persoalan-persoalan sosial. Nah, ditambah situasi kekiniannya yang mendahului itu ditambah dengan kurikulum merdeka. Wah, semakin padat lagi. Jadi beberapa kali saya ketemu aktivis-aktivis mahasiswa beberapa tahun terakhir nih, Kang, wah, mereka mengeluhkan. Nggak ada waktu. Nyaris nggak ada waktu untuk bicara persoalan sosial. Nah, ini situasi yang melatar belakangi. Jadi tanpa kita memahami ini, kita akan terkecoh juga nih. Jadi kuah akademis oke lah, cepat selesai gitu. Iya. Tapi dia kehilangan leadership. Iya, kehilangan leadership, kehilangan sensitivitas, kehilangan kepekaan terhadap situasi sosial. Nah, yang kedua, ada situasi kontemporer, Kang. 10 tahun terakhir, pemilu kita itu kan mempolarisasi masyarakat. Ya, dulu kita kenal istilah cebong kampret. Nah, istilah ini pun akhirnya mendistorsi isu Palestina. Seolah-olah kalau bicara Palestina, wah, ini pasti kadrun nih, pasti kampret nih. Padahal itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah, ini terkecoh juga oleh situasi kontemporer. Ya kan? Jadi kalau mau demo Palestina tuh takut dituduh tadi kadrun. Iya, dituduh kampret. Kayaknya begitu sekarang suasananya, sehingga mereka pada kagok. Nah,
kecuali teman-teman yang tetap kritis dan tidak berhenti pada framing-framing sosial begitu, mereka bisa menerobos itu. Nah, ketiga, aktor-aktor demokrasi, civil society akhir-akhir ini tidak sedikit juga yang terbawa arus isu elit, ya soal pemilu dan sebagainya, sehingga kemudian itu juga mempengaruhi iklim secara keseluruhan. Ya kita tahu 3 bulan terakhir orang sibuk pemilu. Jadi mau respon pemilu atau mau mengikuti agenda pemilu atau mau respon Palestina nih, kira-kira gitu. Tapi harusnya kan hari ini udah nggak ada beban, karena pemilu udah beres. Fokus ke situ. Iya, ya kan? Ke Palestina ya. Iya harusnya gitu. Kalau di Oktober sih masih mungkin ya, karena itu memasuki masa kampanye, Oktober November, perang baru pecah di Palestina gitu ya. Mungkin pereda kagok gitu kan. Tapi seharusnya pasca pemilu ini udah nggak ada beban. Nah, karena itu saya jujur aja menghimbau teman-teman kampus, mahasiswa harus menyambut gelombang solidaritas semesta dari teman-teman mahasiswa yang ada di Amerika dan Eropa. Karena apa? Mereka sudah mempelopori nih panggilan zaman. Ini kan panggilan zaman buat generasi Z kan? Iya kan setiap zaman kan ada Zeitgeist. Iya. Semangat zaman. Iya, semangat zaman nih. Keprihatinan terhadap yang ditindas. Iya, sama ketika generasi pasca Perang Dunia, ya baby boomers kalau nggak salah ya, yang lahir pasca Perang Dunia, itu kemudian merespon Perang Vietnam di Amerika. Ya kan, mereka mempelopori itu bagaimana negaranya dikritik akan intervensi dalam Perang Vietnam. Ya kan? Nah, hari ini Gen Z itu menyambung semangat historis itu. Dan setiap generasi pasti punya semangat itu kan. Dan saya kira ini tinggal waktu, siapa yang akan mempelopori di Indonesia, siapa itu maksudnya, apakah ini akan dipelopori oleh kelompok mahasiswa formal misalkan, yang ada di BEM, atau ini akan dipelopori oleh kelompok mahasiswa non-formal, yang ada di organisasi-organisasi mahasiswa eksternal, ya kan? Atau ini akan dipelopori oleh kelompok-kelompok demokratik lainnya. Kemarin kan kayak Kontras sudah merespon ya, beberapa teman-teman aktivis di Jakarta sudah merespon. Saya kira ini soal kesinambungan aja. Kalau ini sudah bisa dilakukan terus-menerus, tapi kuncinya sih kampus. Kalau dia nggak naik di kampus ya, nggak berkembang di kampus, ya itu sulit untuk berkembang. Nah kalau kampus bisa membara gitu ya, dan kampus juga harus melihat ini nggak semata-mata isu Palestina. Contohnya Kang, teman-teman mahasiswa di Amerika, ketika mereka mulai mengkritik soal genosid di Gaza, mereka menemukan ada relasi bisnis dari kampus mereka dengan banyak industri senjata di Amerika. Gitu. Nah, akhirnya isunya bertambah. Tuntutan mereka adalah divestasi, yaitu meminta kampus memutus investasi dana abadi mereka di semua perusahaan yang terafiliasi dengan militer. Nah, karena mereka menuntut itu, akhirnya mereka menjadi sadar, ternyata 95% dana kampus, mereka nggak tahu itu diinvestasikan kemana. Akhirnya tuntutannya berkembang menjadi transparansi keuangan kampus. Nah, saya kira ini sama saja bisa dipakai oleh teman-teman mahasiswa. Jadi kalau bisa snowball kemana-mana. Iya, bisa kemana-mana. Nah, maka kalau misalkan direplikasi gerakan seperti ada di Amerika hari ini dengan membuat perkemahan di kampus-kampus, itu akan menjadi madrasah gerakan. Di mana di dalamnya akan ada diskursus, bisa digelar diskusi soal imperialisme, soal kapitalisme, hubungannya dengan pendidikan, hubungannya dengan dunia kerja, kenapa UKT mahal, kenapa kemudian masuk kuliah sekarang begitu sulit bagi masyarakat kelas bawah, dan seterusnya ya, dan settingan industri ke depan itu seperti apa, dan sebagainya. Seharusnya itu bisa dilihat sebagai peluang bagi gerakan mahasiswa. Peluang untuk kemudian membangun, merevitalisasi gerakan mahasiswa. Ya, pokoknya menekan perang supaya selesai. Iya, gitu. Karena implikasi ekonominya juga kemana-mana kan gitu. Iya. Harga minyak, luar biasa, dolar juga. Iya. Nah, gitu. Terkontrol. Iya, gitu. Jadi sambutlah gelombang solidaritas dari kawan-kawan yang ada di kampus-kampus di Eropa dan Amerika ini. Dan inilah zaman Anda untuk Dan inilah zaman teman-teman, zamannya kawan-kawan, Gen Z. Ya, jangan sampai zaman ini berlalu tanpa ada satu pertanda sedikit pun dari kekuatan anak muda merespon keadaan.
dan harus stop gitu ya perang itu, apalagi stop sampai genocide. jadi perang dunia ketiga. Wow, lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan. Jadi ini sangat berkorelasi dengan masa depan sebenarnya. Jadi kalau kita ingin memilih masa depan lebih baik, kita harus terlibat mencegah genosida di Gaza dan juga mencegah perang meluas menjadi perang yang lebih besar, yang itu akan tentu mempengaruhi sendi-sendi ekonomi dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mantap. Gitu ya. Terima kasih. Siap. Atas perbincangannya dan mencerahkan. Siap. Sampai jumpa.